Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Sebelum kita mulai, mari kita membaca sholawat untuk Nabi sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semoga salawat dan salam senantiasa menyertai beliau, keluarga dan para sahabatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar bersama 3 pahala sedekah yang paling besar amalannya. Ini menurut hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sedekah merupakan tindakan mulia yang dilakukan oleh seorang muslim secara sukarela untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab, kata sedekah artinya shadaqah, berarti memberi, menandakan bahwa ini adalah pemberian yang tidak ditentukan nilainya oleh seorang pemberi. Tujuan utama dari sedekah adalah untuk meraih pahala serta kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, anjuran tentang bersedekah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-274. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih." Sedekah dalam segala bentuknya memiliki nilai pahala. Namun ada jenis sedekah yang dianggap memiliki pahala lebih besar. Mari kita jelajahi lebih lanjut dalam video ini. Sedekah dianggap sebagai sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang miskin ataupun yang kaya. Adapun jenis sedekah yang memiliki pahala besar adalah sebagai berikut. Nomor yang pertama adalah sedekah saat sehat. Sedekah adalah salah satu amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, terlebih jika dilakukan ketika kita masih sehat walafiat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan pentingnya hal ini, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan ketika sehat ceria, bakhil, dan takut miskin, dan jangan menunda-nunda hingga ketika nyawa di tenggorokan baru berkata, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi milik fulan atau orang yang akan mewarisinya." Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya surat Al-Baqarah ayat ke-254, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi perdagangan, persahabatan, dan syafaat di dalamnya. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim." Dari hadis dan ayat tadi, jelaslah bahwa sedekah saat sehat bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat yang kekal. Ketika kita masih memiliki kekuatan dan sumber daya, itulah saat terbaik untuk berinvestasi dalam amal kebaikan. Baik, sekarang kita lanjut ke jenis sedekah yang kedua, yaitu bersedekah kepada keluarga dan kerabat terdekat. Dalam Islam, bersedekah tidak hanya terbatas pada orang asing atau mereka yang jauh dari kita. Keluarga terdekat kita itu juga merupakan bagian yang berhak menerima kebaikan dan bantuan dari kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah kepada keluarga yang membutuhkan." Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga keluarga dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, serta teman sebelah dan orang-orang yang dalam perjalanan dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Bersedekah kepada keluarga terdekat tidak hanya menguatkan ikatan keluarga, tetapi juga merupakan sarana untuk membersihkan harta dan memperoleh berkah serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita mulai dari lingkaran terdekat kita, menabur kebaikan yang akan berbuah manfaat tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Sekarang kita lanjut ke jenis sedekah yang ketiga, yaitu bersedekah khafiyah. Bersedekah secara khafiyah adalah memberikan sedekah secara rahasia tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah mengajarkan keutamaan dari sedekah yang dilakukan secara tersembunyi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan manusia yang akan diberikan naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah orang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan pentingnya menyembunyikan amalan sedekah dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-271. Jika kamu menampakkan sedekah, maka itu tidak mengapa. Namun jika kamu menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang miskin, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bersedekah khafiyah bukan hanya menguji keikhlasan kita dalam beramal, tetapi juga membantu memelihara martabat penerima. Dengan mengamalkan sedekah secara tersembunyi, kita sejatinya mendekatkan diri pada esensi yang paling murni dari memberi. Memberi hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji oleh sesama atau manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk video kali ini sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Silahkan kirim dukungan teman-teman dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini kepada orang yang membutuhkan. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman sendiri. Sekian untuk video kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.